Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Amin. Amin. Mari kita salam kanan dan kiri, katakan shalom. Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Saya percaya ada sukacita yang baru. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Shakara barata kala barata kala bashikila barata kala barata kala bashakara kala bu shikila la 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 barata kala barata kala bashakara barata kala bu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
kami Tuhan bisa berbuah, berdampak, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, acara lain Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan lebih meriah lagi untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Ada semangat yang baru, amin. Amin. Ada sukacita yang baru, amin. Amin. Mari kita sama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit.
dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Amin. Masih mau melompat untuk Tuhan? Haleluya. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
Kita siapkan persembahan kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah bagi setiap kami. Kami datang di rumah Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Roh Kudus. Kami tahu kekuatan kami terbatas, tapi Tuhan Allah yang hidup berikan kami kekuatan pengharapan yang baru, sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar setiap kami Tuhan, kami berikan persembahan buat Tuhan. Kami berdoa biar setiap persembahan yang diberikan setiap hamba-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dipakai itu kerajaan Tuhan di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap lumbung-lumbung, setiap pekerjaan, usaha, bisnis, setiap jemaat-Mu diberkati berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap ucapan syukur kami, persembahan kami berdoa, perpuluhan kami berdoa, diberkati berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Selamat memberi semuanya. Ada pengumuman untuk kita semuanya. Saya mengingatkan kembali setiap hari Rabu kita dakul di lokasi dan wilayah masing-masing. Biarlah kita selalu semangat untuk hadir bersama, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah di dalam kul kita bisa belajar, kita bisa membawa teman-teman lebih banyak lagi untuk mengenal Tuhan. Amin. Biarlah kita selalu setia di dalam kul. Bahkan di hari Jumat kita ada menara doa di tempat ini jam 7.30 malam. Saya mengundang kita semuanya yang rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita sama-sama di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Hari Sabtu di tempat ini ada ibadah GC jam 2 siang. Biarlah saudara yang punya anak, yang remaja ataupun teman, saya mengundang kita semuanya untuk hadir bersama-sama di tempat ini, sehingga mereka bisa belajar, mereka bisa memiliki komunitas yang sehat, sehingga kemuliaan jiwa itu terjadi. Amin. Dan setiap hari Minggu di tempat ini ada ibadah jam 10 pagi. Saya mengundang kita semuanya melihat kanan kiri kita yang masih kosong kursinya. Ayo kita ajak lebih banyak jiwa-jiwa lagi untuk bertumbuh di tempat ini. Amin. Itu saja pengumuman. Dan saya melihat di sebelah kanan saya ada teman yang baru. Jikalau saudara yang dekat boleh menyalamkan, katakan selamat datang. Jikalau masih belum ada tempat yang bertumbuh, kami mengundang ibu-ibu dan bapak bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin, amin. Yes, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Syakara barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala kura barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala barata kala basyikila Tuhan.
dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ayat Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
menerpa. Aku takkan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Yesus. Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah penghibur, Engkaulah juru selamat kami, Yesus namanya. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, and gracious to you, and peace towards you, and give you peace.
Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kaulah Juru Selamat kami. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang benar. Engkau Bapa Sorgawi, tapi sekaligus Engkau juga sahabat kami. Makasih Bapa yang baik. Atas undangan-Mu kami boleh hadir di gereja. Gereja-Mu adalah tubuh-Mu yang hidup. Engkau adalah kepala daripada tubuh gereja-Mu ini Tuhan. Beracaralah tentang firman-Mu Tuhan. Biarlah pelayanan firman ini boleh Kau nyatakan untuk menuntun kami sepanjang tahun 2026. Karena kami percaya kami adalah umat pilihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba, bahkan kecerdasan Daniel untuk mengerti Tuhan. Hikmat sorga yang akan Kau berikan buat kami untuk boleh kami bawa pulang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami bukan hanya mendengar firman, tapi juga melakukan firman, menghidupi firman. Dan firman yang adalah ya dan amin terjadi dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami diperbaharui, kami diubahkan, bahkan lebih lagi kami akan menjadi saksi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah. Kami siap duduk diam dalam hadirat untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran bagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang visi yang Tuhan berikan buat gereja ini, buat kita semua, tentang berkat sorga yang hidup. Karena sorga itu indah, sorga itu tidak ada tangisan, sorga itu tidak ada duka cita, sorga itu tidak ada sakit hati. Dan Tuhan mau kita hadirkan sorga dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kemuliaan kita, tapi kemuliaan Bapa di sorga. Nah, hari ini adalah lanjutan dari 3 topik yang Tuhan berikan buat kita untuk menerima berkat sorga yang hidup. Yang mau katakan yes. Yes. Puji Tuhan. Saya akan buka dengan nats yang akan membuat kita merenung. Selama ini kita sering mendengar tentang amanat agung di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu sering kali firman itu digaung-gaungkan baik untuk hamba-hamba Tuhan maupun di gereja-gereja. Karena memang tahun ini kita adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan memasuki tahun amanat agung. Kenapa dikatakan demikian? Para nabi di dunia ini sudah sepakat bahwa tanda zaman itu sudah terlihat. Banyak orang bilang dunia ini sudah tua. Tapi kalau saya bilang dunia ini akan direstorasi. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Dunia tidak akan hilang, tapi dunia akan direstorasi. Amin. Ya. Kejadian 1:31 Allah berfirman bahwa semuanya itu baik. Kalau Allah berfirman bahwa pada saat penciptaan semuanya itu baik, Allah tidak mungkin gugur dengan firman itu. Tapi karena dunia ini sudah kotor, sudah tercemar, maka dunia ini akan direstorasi. Kita sudah lihat banyak hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan dari kecil, sekarang terjadi. Dan kita tahu bahwa Tuhan segera akan datang. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap menghadapi Tuhan muka dengan muka? Sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan mau kita ikut ambil bagian dalam menyelesaikan amanat. Ada mahkota yang abadi yang sudah dipersiapkan Tuhan buat kita. Juga tempat di sorga yang Tuhan katakan Tuhan itu naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat kita di Yohanes 14. Jadi kita ini adalah orang-orang yang terkasih dan terpilih. Yang mati katakan amin. Amin. Tapi kita harus punya respon.
Kasih karunia itu nyata. Kasih karunia sorga itu ada. Tapi nggak akan bisa kita terima kalau kita tidak merespon. Hari ini kita akan belajar sesuatu. Belajar sesuatu untuk kita renungi. Saya mau kita baca ayat sebelum amanat. Matius 28 ayat 16 dan 17. Matius 28 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Berapa muridnya? 11 atau 12? Ke-11. Murid Yesus ada berapa? 12. Ini berapa? Satu lagi mana? Mati. Ada murid sejati, ada murid yang tidak sejati. Ternyata jumlah muridnya hilang satu. Padahal tidur sama-sama Yesus, makan sama-sama Yesus, lihat mujizat yang Yesus nyatakan, ikut melakukan mujizat bersama Yesus. Tapi kenyataannya, ternyata ada yang gugur. Padahal kita banyak mendengar, kalau sudah percaya Yesus pasti kita selamat. Itu ajaran-ajaran yang kurang tepat. Nah, Alkitab mengatakan jumlah murid Yesus itu 12 pada awal. Siapa yang pilih? Murid-murid Yesus siapa yang pilih? Yesus sendiri. Terus kita bilang, Yesus salah. Yesus tidak pernah salah. Tapi respon yang tidak benar membuat terjadinya kesalahan. Dan saya percaya 11 murid itu yang dibicarakan di Alkitab, yang dinyatakan Roh Kudus pada hari ini, itu adalah kita semua. Katakan amin. Amin. Kita bukan yang ke-12, tapi kita 11. Lanjut, ayat 17. Perhatikan. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu. Tadi berapa murid Yesus? 11. Berarti Yesus secara private, secara pribadi, datang langsung kepada murid-muridnya yang terpilih dan terkasih yang jumlahnya 11, yang adalah murid sejati. Tapi ketika murid-muridnya melihat dia, mereka menyembah dia, tapi masih ada beberapa dari mereka yang menyembah nggak? Ragu-ragu nggak? Coba sekarang renungkan. Berapa banyak dari kita menyembah Tuhan, cinta Tuhan, tapi sebenarnya hati kita ragu. Maaf, saya harus mengatakan ini karena Tuhan mau sampaikan ini. Tuhan sayang bersama kita. Cinta Yesus, yes. Ibadah, yes. Menara doa, yes. Menyembah dia, yes. Tapi begitu menghadapi tantangan dalam hidup, kita mulai menjadi ragu-ragu. Pak, wajar gak? Alkitab mencatat bahkan terjadi di 11 rasul, bukan murid lagi, 11 rasul. Katakan rasul. Rasul. Dan Tuhan mau singkapkan rahasia ini. Sehingga pulang dari tempat ini, kita punya kuasa iman dalam hadirat. Itu tema khotbah. Kuasa iman dalam hadirat. Mau jadi saksi ya? Mau dipakai Tuhan ya? Mau jadi berkat surga yang hidup? Belajar Alkitab. Hari ini firman Tuhan akan dinyatakan dan kita akan belajar untuk menghidup, mengaplikasikan. Sehingga pulang dari tempat ini nggak ada yang dengan tangan kosong. Semuanya pulang bawa berkat surga. Yang mau katakan amin. Haleluya. Siap menerima berkat Tuhan? Amin. Oke, kita lanjut. Kita akan masuk sesuatu yang lebih ekstrim. Kita buka Matius 17 ayat 14. Ini adalah kisah, satu-satunya kisah yang menurut saya mempunyai kata-kata doa dan puasa.
Jadi kalau kita searching di Alkitab, doa itu banyak. Tapi kalau kita sertai doa dan puasa, itu hanya sedikit. Ayat-ayatnya cuma sedikit. Dan hari ini Roh Kudus izinkan kita belajar dari kisah Yesus sendiri terhadap murid-muridnya tentang kuasa iman. Karena kita nggak akan bisa jadi saksi kalau hidup kita penuh dengan kegagalan. Kita nggak akan bisa jadi saksi kalau hidup kita selalu penuh dengan kekalahan. Kita nggak akan bisa jadi saksi kalau hidup kita begitu-begitu saja. 5 tahun jadi usher, 10 tahun jadi usher, 15 tahun jadi usher, sampai tongkat masih jadi usher. Kenapa? Karena tidak punya kuasa iman dan lebih senang di zona nyaman. Bagaimana kita mau jadi saksi kalau kita terus stay di zona nyaman? Hari ini kita akan belajar dari Roh Kudus yang akan mengubahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Perikopnya di situ dikatakan Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Tahu sakit ayan? Cara penularan sakit ayan lewat apa? Menular kayak? Menular itu. Penyakit ayan menular. Itu menular. Dan susah disembuhkan. Tetapi saya percaya kita punya Yesus yang adalah dokter dari segala dokter. Amin. Jangan percaya kata dokter, percaya apa kata Yesus. Ya, dokter bisa analisa A, Yesus katakan no, tidak ada analisa. Ini saya kata. Kalian sudah lihat kehidupan saya. Gula darah saya tinggi, tapi kalian lihat bahwa saya tetap beraktivitas seperti biasa, tetap berkarya, menghasilkan buah, jadi berkat. Kan ada yang mengatakan, wah Pak, nanti kalau sakit gula itu bisa nyebar kemana-mana. Saya patahkan nama Tuhan Yesus, saya percaya. Tapi saya juga jaga makanan. Tapi saya tidak menantang Tuhan, saya tidak mencobai Tuhan. Saya tahu saya punya Tuhan yang hebat, tapi saya juga harus merespon dengan baik. Matius 17 ayat 14 mengatakan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ayat 15. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Jadi kalau dalam bahasa aslinya, ini terlihat gendernya bahwa anaknya laki-laki, bukan perempuan. Biasa kalau di keluarga kita nih, saya nggak tahu ya di keluarga yang lain, tapi kalau saya tahu di keluarga orang Batak sama keluarga orang Chinese, anak laki-laki itu berharga. Berarti ini adalah sesuatu yang berharga di keluarganya, dan ternyata yang berharga itu malah sakit. Dan sakit ini levelnya tingkat tinggi. Kenapa tingkat tinggi? Bahkan murid-murid Yesus tidak bisa. Kan terkesan gitu ya, wah ini katanya nih, ini masih levelnya SD nih. Musuh kita masih level SD, bisa dipatahkan sama Tuhan Yesus. Musuh kita masih level SMP, dipatahkan sama Tuhan Yesus. Sembuh, berjalan, dalam nama Tuhan Yesus berjalan. Wah yang ini gak bisa nih, levelnya jenderal dari musuhnya. Baratnya kayak begitu ya. Ini sebenarnya jebakan Batman. Nanti saya ulas ya, kenapa. Terkadang kita tuh merasa tuh self confidence, feel confidence. Kenapa? Sudah biasa. Murid-muridnya pernah nggak diutus Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit? Sembuh nggak banyak orang sakit itu? Setan-setan diusir keluar, sembuh nggak? Pertanyaannya kenapa ini nggak bisa? Artinya pernah mengalami nggak? Keluar sebagai pemenang nggak? Tapi kenapa ini nggak bisa? Karena merasa bahwa biasanya nih setan kalau diusir sama murid Yesus dengan kuasa dari Roh Kudus pergi. Tapi karena terlalu sering melakukan itu, secara tidak sadar kita merasa kita yang punya kuasa.
Kita merasa kita selalu sebagai pemenang. Kita lupa yang kasih kemenangan, yang kasih kuasa itu Yesus namanya. Tapi karena murid-muridnya sering menyembuhkan orang, sering mengusir setan, imannya sudah bergeser dari iman kepada Yesus menjadi iman kepada diri sendiri. Secara tidak sadar karena kita biasa mengusir setan, biasa berdoa dikabulkan, lalu ada apa-apa, kita merasa kita yang punya kuasa. Secara tidak sadar dan tidak langsung. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sampai frustasi. Saya baru lihat Tuhan Yesus frustasi. Coba ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Murid-murid Yesus bersama-sama Yesus diberi kuasa, menyaksikan mujizat, melakukan mujizat. Tetapi terus datang masalah ini. Masalah yang kelihatannya besar, katakan besar. Sehingga mungkin ya pada saat itu ya, Petrus kamu yang doain. Petrus tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, nggak sembuh. Panggil Yohanes, coba kamu doain. Doain lagi, nggak sembuh. Panggil Matius, coba kamu doain. Sampai semuanya nggak bisa doain, terus mereka bilang, ini pasti musuh kita besar. 11 orang kumpul gak tembus. Dan secara tidak sadar iman mereka sudah bergeser. Dan Tuhan katakan bahwa murid-murid ini adalah angkatan yang tidak percaya dan sesat. Teguran keras. Tapi Tuhan Yesus baik. Apapun masalah yang dihadapi oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang apa? Bawa anak itu kemari. Setiap kita punya masalah, bawa masalah ke Yesus. Ini sesuatu yang menarik. Kita hidup gak mungkin gak ada masalah. Pendeta tuh gak mungkin gak ada masalah. Bohong, pendeta gak ada masalah. Oke, kita naik level lagi. Gembala tuh nggak mungkin nggak ada masalah, karena pendeta belum tentu gembala. Gembala itu tidak bisa kita pilih sendiri. Gembala itu dipilih Tuhan. Kalau pendeta bisa kita pilih sendiri. Oh ya udah, kamu jorokin. Ini kayaknya cocok nih, dibuatkan, didoakan, ayo bisa. Tapi kalau gembala nggak bisa. Saya tidak pernah dengar gembala resign kecuali dipanggil Tuhan. Saya nggak pernah tahu itu, saya nggak pernah dengar itu. Ada satu gembala yang malah melarikan diri dari tugasnya, lewat juga itu. Saya pernah cerita di sini, jadwal khotbah malah mancing. Sampai sekarang belum ditemukan. Jadi kalau gembala itu tugasnya berat, serangannya berat, hidupnya nggak enak itu. Penginjil lebih enak. Beritakan tentang Yesus, beritakan keselamatan, terima Yesus, baptis, selesai. Kalau gembala itu merawat kutunya, luka-luka dombanya bulunya kusut disisirin, tampilannya jelek, dirapiin, itu gembala itu. Susah. Kadang-kadang diseruduk dari belakang sama dombanya, ada tuh filmnya tuh, baru saya pernah lihat. Ada yang begitu, gembala itu enggak. Tetapi puji Tuhan kita punya gembala agung yang selalu baik sama kita. Namanya Yesus. Setiap ada masalah, termasuk gembala, kalau ada masalah, dia harus datang ke gembala agung. Bawa anak itu kemari, kata Tuhan Yesus. Bawa masalahmu kepada. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa bawa masalah kepada pribadi Yesus kalau kita nggak mengenal Yesus? Gimana kita bisa percayakan masalah kita? Gimana kalau kita bisa terbuka sama pribadi yang namanya Yesus kalau kita nggak kenal Yesus? Gimana kita mau cerita sama teman kita kalau kita nggak percaya dia? Gimana kita minta pendapat sama teman kita kalau kita nggak percaya sama dia?
Kita bisa percaya sama seseorang, kita bisa percaya pada satu pribadi kalau kita mengenal dia, kita punya hubungan dan bahkan dekat sama dia. Ini yang namanya berserah, bukan menyerah. Banyak orang yang ketika punya masalah atau takut menghadapi masalah, mereka masuk dalam level nyaman. Udah nggak usah lah, capek. Dulu saya waktu mau jadi pendeta ya, belum jadi gembala. Teman-teman bisnis saya bilang, bodoh. Bisnis saya sudah pegang nasional. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Kalau mau belajar agama, belajar aja, nggak usah terlalu dalam. Kata teman-teman. Itu serangan dari teman-teman bisnis, belum lagi dari keluarga. Keluarga semua komplain. Biasa pergi kita liburan, kemana-kemana, sekarang nggak bisa. Itu bukan gampang. Ada proses. Bayar harga. Bayar harga. Sampai hari ini saya masih bayar harga. Itu Tuhan itu masuk surga itu bukan, gampang, percaya sama Yesus pasti masuk surga. Nggak ada sejarah kayak begitu. Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dipermalukan, ditelanjangi, dipukuli, diludahi, mati di kayu salib, terkutuk itu. Dia gantikan kita. Supaya apa? Berkat itu turun. Kita yang harus terkutuk, tapi dijadikan kutuk buat dirinya sendiri supaya kita diberkati. Keren banget Yesus kita. Dan ini penting. Jangan sampai kita stuck di level nyaman kita. Kita nggak mau bayar harga, kita nggak mau melangkah ke depan. Sehingga apa yang terjadi? Ya tadi saya bilang, 5 tahun jadi asyir, 10 tahun jadi asyir, 15 tahun jadi asyir. Tapi bukan asyir di sini nggak bagus ya. Asyirnya bagus-bagus di sini. Saya cuma kasih contoh. Nggak naik-naik. Kenapa? Zona nyaman. Udah cukup lah. Bagaimana mau terima berkat sorga yang hidup? Bagaimana kita mau terima multiplikasi mujizat? Multiplikasi berkat? Bagaimana kita mau dapat sesuatu yang next level? Kalau kita stuck di zona nyaman, gak bakal bisa. Hari ini Tuhan mau bangunkan kita. Jangan sampai kita stuck di level zona nyaman. Karena ada rencana besar sorga buat kita. Yang amin akan terima dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini penting. Makanya Tuhan mau ajarkan gimana kita punya kuasa ini. Lanjut, di ayat 18. Dengan keras Yesus menegur. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ketika kita ketemu setan, ketemu bolis, ketemu musuh, jangan negosiasi. Dulu zaman saya belum kenal Yesus tuh ya, manggil arwah, terus nanya matinya gimana. Hanya gitu, tinggal di mana. Zaman dulu lah, saya kan dari okultisme. Sampai ujung-ujungnya nanya, buntut keluar nomor berapa? Dulu kan ada porkas ya, namanya porkas. Kalau zaman saya dulu ada porkas. Jangan, kalau ketemu musuh sama setan, iblis, jangan negosiasi, jangan tanya jawab. Usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Karena begitu kita buka celah sedikit, masuk dia. Sedikit, dia masuk. Begitu masuk, habislah hidup kita doang habis. Firman Tuhan bilang, kalau ada iblis, langsung tegur dengan keras, usir dia. Jangan diresponi, jangan terus kolaborasi, itu lebih bahaya lagi. Ya, bahaya itu. Ya kan? Benar, ya benar. Itu tadi penyembahan apa? Bertopeng. Dia menyembah, tapi dosanya jalan terus. Jangan. Lanjut, di ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Ini kuncinya. Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kan hari-hari dia bisa mengusir setan, melakukan mujizat dari kuasa Roh Kudus. Tapi pertanyaannya kenapa? Mereka juga bertanya-tanya, kenapa saya nggak bisa mengusir setan itu?
Dia lihat, mereka melihat Tuhan Yesus dengan keras menegur, setannya langsung keluar, sembuh. Seketika sembuh. Ibaratnya kan kuasanya sudah diberikan, sudah diurapi, Yesus kan sudah mengutus murid-muridnya. Kenapa? Mereka tanya, kenapa kami gak bisa? Kok kamu bisa? Itu pada saat Yesus bersama-sama murid-muridnya di dunia ini. Apa jawab Yesus? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil. Sekarang saya mau tanya, ada nggak dalam hidup kita sesuatu yang mustahil? Ada. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tapi Tuhan bilang dalam ayat ini, dan tak akan ada yang mustahil lagi. Berarti otoritas Tuhan diberikan sepenuhnya kepada kita. Tapi ada caranya. Ini kita belajar, kita mau kupas. Oke. Kenapa kita kurang percaya? Kan kata-katanya karena kamu kurang percaya. Kenapa kita kurang percaya? Orang Kristen semua kenal Yesus. Orang yang bukan Kristen di luar sana juga kenal Yesus. Tapi pertanyaannya, punya nggak hubungan dengan Yesus? Ada nggak jam-jam penyembahan? Ada nggak jam-jam doa? Ada nggak jam-jam baca Alkitab? Yang dilihat apa? Drama Korea terus. Shopee. Bagus nih. Begitu klik, masukin keranjang, doa sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya duit ini, masuk keranjang. Iya, biasa kan begitu. Istilahnya lapar mata. Bagus nih. Apalagi sekarang ada videonya tuh, Shopee video. Wah, doa sini nggak usah capek-capek ya Bapak Ibu, tinggal begini, tinggal begini. Zaman sekarang kan dunia di tangan kita. Melalui apa? Handphone. Mau kirim makanan, mau makan sate malam-malam, tinggal klik, Shopee Food datang tukang sate. Ya kan? Mau konsultasi kesehatan, tinggal klik. Ngomong konsultasi, sekarang ada AI lagi. Semua di tangan kita. Pertanyaannya, kita lupa kita punya Tuhan. AI itu sekedar mempelajari yang sudah pernah ada, dari dulu ada, dan sekarang ada, kata pengkhotbah. Tapi kalau kita punya Tuhan yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, lebih tinggi dari AI. Sekarang kalau kita mau percaya, kita harus punya perjalanan pribadi dengan Dia. Makanya Yesus berkali-kali bicara sama kita. Yohanes 15 ayat 5. Ini penting. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam kamu, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Jadi satu. Hubungannya baik, hubungannya dekat. Kemarin saya kasih ilustrasi, kalau tukang ngamen ketok kaca jendela, kalau nggak kenal pasti kasih cuma 1.000-2.000. Tapi begitu yang ketok jendela tetangga kita, kenal sama kita, wah kasih 2.000. Dompet kita nggak kosong, tanya sama istri, Mami punya duit ceban nggak? Tetangga yang ngamen. Sama. Kalau kita sama Tuhan dikenal dan kita mengenal, saling kenal, dekat lagi, saya percaya hidup kita pasti berbuah. Karena yang bikin kita berbuah itu bukan ranting, tapi pokok. Rantingnya berbuah, sari makannya dari pokok. Kitanya kelihatan berbuah, hidup kita berbuah. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Tapi yang menjadikan kita diberkati dan memberkati itu Yesus yang ada dalam diri kita. Amin. Ya. Harus ada hubungan. Buka lagi Matius 7:14. Matius 7:14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya.
Pemilik kehidupan itu namanya Yesus. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sumber kehidupan itu Yesus. Kenapa sempit? Nggak bisa rame-rame. Kalau masuk melalui jalan yang sempit berarti kita berduaan. Berduaan sama siapa? Pemilik kehidupan. Ada hubungan berduaan. Pintunya sempit. Bukan berbicara tentang pintu yang sempit masuk surga. Pak, saya masuk surga. Makanya saya buat rumah saya pintunya sempit. Kalau masuk harus nunduk dulu, Pak, katanya masuk surga. Untuk kamar saya bikin sempit. Kamar mandi saya bikin sempit. Saya ikutin firman, Pak. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Rumah saya ini menuju kehidupan, Pak. Bukan begitu, Pak. Pintu sempit itu berarti kita berduaan. Gak bisa dilalui banyak orang. Kita punya hubungan pribadi lepas pribadi dengan Yesus. Ini penting. Ini siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Bahkan Matius 11 ayat 29, Yesus lagi bicara begitu. Matius 11 ayat 29. Coba buka. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang. Kalau dia pasang, kuk itu sepasang. Itu kayak kerbau membajak sawah, dia sepasang, ada 2 lembunya. Kuk yang kupasang, belajar daripada aku. Karena Yesus itu pemilik kehidupan. Kita harus belajar sama Yesus. Kuknya berdua, bukan kuknya kita pikul sendiri, tapi bersama Yesus. Lagi-lagi berbicara apa? Hubungan. Bukan hanya mengenal Yesus, tapi hubungan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Yesus, kita percaya sama Dia, tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Kenapa? Kita balik lagi ke ayat yang tadi. Matius 17 ayat 20. Matius 17. Ketika dikatakan pertama karena kamu kurang percaya, baru Tuhan lanjutkan begitu. Kau punya iman sebesar biji sesawi. Itu biji sesawi adalah biji paling kecil. Saya pernah ilustrasikan di sini kan biji sesawi. Saya pernah bawa, kalau yang lama dulu saya pernah bawa dari Israel, saya bagikan tuh biji sesawi itu. Ingat nggak? Berapa tahun yang lalu tuh ya, udah lama juga. Saya bagikan biji sesawi, kecil-kecil bijinya itu. Jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan bisa pindahkan gunung. Dalam kehidupan kita banyak gunung. Gunung apa? Gunung yang menghalangi kita, gunung yang menghambat kita, gunung yang membuat kita letih. Sehingga kita nggak bisa melanjutkan perjalanan hidup kita. Gunung kekecewaan, gunung sakit penyakit, gunung yang namanya dosa keturunan. Tahu ya dosa keturunan ya? Nenek dari neneknya punya suami 2. Nenek kita punya suami 2. Mama kita punya suami 2. Kita suaminya 2. Anak kita suaminya 2. Itu namanya dosa keturunan. Mama nenek kita itu punya penyakit asma. Nenek kita punya penyakit asma. Mama kita punya penyakit asma. Kita punya penyakit asma, anak kita punya penyakit asma. Itu dosa keturunan. Tapi dalam Yesus, segala dosa keturunan dipatahkan, dihancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ingat, hukuman itu sampai keturunan ketiga dan keempat. Kita harus putuskan dosa itu, supaya jangan sampai keturunan ketiga dan keempat itu. Itu Alkitabiah. Oleh sebab itu, kita harus punya iman sebesar biji sesawi, sehingga kita bisa pindahkan gunung itu. Kalau kita nggak bisa pindahkan, kita daki, kita taklukkan gunung itu. Tuhan izinkan ada gunung di dalam kehidupan kita. Bisa didatangkan dari iblis sebagai pencobaan. Bisa diizinkan Tuhan sebagai ujian. Karena iblis memberikan pencobaan supaya kita jatuh tergeletak selama-lamanya. Tuhan izinkan sebagai ujian supaya kita naik kelas. Karena orang naik kelas adalah lulus ujian, bukan lulus pencobaan. Ya kan? Tanya anak SD sama SMP, udah lulus nak? Iya. Lulus ujian, bukan tanya lulus pencobaan. Iya, pencobaan dari guru saya killer, Pak. Itu beda lagi. Terkadang Tuhan izinkan gunung itu untuk kita daki juga. Mungkin dalam pendakian itu kadang-kadang capek, kita istirahat.
Tapi Tuhan tetap tarik tangan kita, Tuhan tetap beri kekuatan kita, Tuhan tetap dorong kita, bahkan Dia berjalan depan kita, sehingga kita bisa mendaki dan menaklukkan gunung itu. Atau dengan iman kita bisa pindah. Tapi sebenarnya bukan kita, Bapak Ibu. Ketika kita percaya, katakan percaya. Ketika kita beriman dan percaya kepada Yesus, maka Yesus yang memindahkan. Ini yang salah. Terkadang kita pikir, oh kita beriman terus kita pindahkan. Tidak. Secara tidak sadar, iman kita akan bergeser kepada kekuatan kita. Kita lupa, kita punya Tuhan yang hidup, yang berperang gantikan kita, yang beri kemenangan buat kita. Jadi imannya harus kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Kita cuma berkata dalam nama Tuhan Yesus, tapi apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus bisa memindahkan, akan memindahkan gunung itu dari hadapan kita? Sehingga di sini konteksnya, untuk menyelesaikan amanat agung kita perlu puasa, katakan puasa. Tapi puasa itu datang dari iman. Iman yang percaya dan berserah kepada Yesus. Sehingga Yesus yang akan bertindak. Sekali lagi, Yesus yang akan bertindak, bukan kita. Yesus yang akan bertindak untuk menyelesaikan masalah kita. Kita perlu iman ini. Kita perlu iman. Lanjut, ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu, saya itu sama Novi, mungkin sama Retina, kalau yang dari Pakter, lulusan Pakter di sini. Kami itu dilatih sebagai prajurit. Kami tidak mengharapkan bantuan, diajarkan untuk tidak bersandar pada manusia, minta bantuan ini, bantuan tidak. Kami diajarkan, kami dilatih untuk minta bantuan hanya kepada Tuhan. Kami dilatih seperti itu. Dan bahkan kami tunduk kepada Tuhan. Kami memang dilatih dicetak jadi prajurit. Sebenarnya almarhum Sugi juga, sayangnya waktu itu gak lama di sini. Saya kira itu anugerah buat saya dan beberapa lulusan dari sana, sehingga mental rohani kami terbentuk. Dan kami seringkali diperlengkapi dengan hal-hal profetik. Kenapa? Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara, bukan darah dan daging. Jadi jangan dimusuhin manusianya, yang dimusuhin spirit di belakangnya. Itu ada spiritnya. Nah, ketika kita berperang di alam roh, kita juga diserang di alam roh. Musuh kita tidak terlihat, tapi dampaknya terlihat. Jadi nggak sembarangan. Kami lahir dari pendoa syafaat, saya lahir dari pendoa syafaat, Novi juga dari pendoa syafaat. Jadi kami sering mengalami peperangan. Salah satu peperangan yang memang besar, itu kita harus berpuasa dan berdoa. Gak bisa dengan doa aja. Gak bisa. Mungkin di sini belum pernah mengalami peperangan yang benar-benar dahsyat sekali. Tapi saya kasih tahu, firman Tuhan berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Coba renungkan lagi, 11 murid Yesus berdoa bersama-sama, mengusir penyakit itu tidak bisa. Mengusir musuh itu tidak bisa. 11 orang dalam penelitian dengan kuasa Roh Kudus tidak bisa. Rupanya mereka ragu-ragu dan Tuhan tahu. Tapi ketika kita berpuasa kemarin, kita di doa pengajar saya katakan merendahkan diri, bukan merendahkan hati. Kalau buat Tuhan kita harus merendahkan diri. Ketika kita merendahkan diri dalam Tuhan dengan berpuasa, saya sudah alami banyak Bapak Ibu. Doa kita langsung dijawab. Tapi itu peperangan besar. Saya mau ceritakan satu kisah yang menarik tentang iman, doa dan puasa. Karena saya masih puasa Daud ya.
kasih puasa Daud. Tapi setengah hari. Jadi puasa itu kan ada puasa Esther 3 hari, puasa Daud 7 hari, puasa Daniel 21 hari, puasa Nabi atau puasa Musa 40 hari. Tapi jangan coba-coba ambil puasa Nabi ya. Saya nggak mau nanti saya diundang ke Elizabeth. Nah, coba dulu yang kecil-kecil aja yang ringan-ringan dulu aja. Sabtu lah, kuduskanlah hari Sabat. Coba aja belajar di situ. Belajar bagus kok, buat organ tubuh bagus. Bagus itu, bagus banget. Jadi saya sedang berdoa dan berpuasa untuk banyak hal. Ada beberapa yang saya doakan. Termasuk upgrade gereja. Gereja kan lagi mau di-upgrade. Jadi kemarin saya undang tukang dari Baloi Mas. Karena saya biasanya itu tanya sama Tuhan, Tuhan tukang mana yang Tuhan mau pakai? Karena kita pernah kejadian ya, dulu bangun gereja, apa yang jadi? Gitar hilang. Gitar gereja diambil. Ya, jadi sekarang kita nggak sembarangan cari tukang. Kita cari yang jujur, yang Tuhan mau pilih. Jadi saya panggil tukang Baloi Mas. Kemarin sore datang dan ngeliat. Estimasi harganya nanti akan diberikan, kita doakan. Kalau misalnya cocok, kita langsung jalan. Dia sampai challenge saya, Pak, Bapak oke, Senin tukang sudah kerja. Sebelum itu, saya sudah panggil tukang di Orchard Garden. Tapi tukangnya agak unik ya. Waktu saya panggil tukang, dia bilang begini, Pak, boleh nggak tunggu 2 minggu, karena saya masih ada kerjaan. Hebat ya, tukang dikasih kerjaan, suruh kita tunggu. Oh ya, boleh. Karena saya diajarkan untuk sabar, kasih itu sabar, kasih itu malam itu kan gitu ya, 1 Korintus 13. Jadi, ya udah. Belakangan saya renung-renung, saya pikir, Tuhan ada yang nggak benar nih. Masa saya pembeli, saya konsumen, saya disuruh tunggu? Makanya saya panggil yang Baloi Mas. Tapi ajaib, memang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Rupanya waktu saya di sini ke gereja dengan tukang Baloi Mas, tukang yang di Orchard Garden ketok-ketok di rumah pintu saya. Jawabnya sama. Cuma yang satu udah ke gereja, yang satu masih di rumah. Mau ngeliat gereja. Salahnya tukang itu tidak info, Pak, Bapak ada di rumah enggak? Saya mau ngeliat ruko. Jadi rupanya di saat yang bersamaan ada 2 tukang yang cari saya untuk gereja. Artinya apa? Saya mau ngasih tahu. Artinya ini waktu yang terbaik. Saya bisa minta konfirmasi kayak gitu. Minta konfirmasi yang nggak ada campur tangan manusia. Apakah benar Tuhan sudah mau jalan? Tuhan mau gerak? Karena kalau Tuhan dia katakan sekarang waktunya, berarti dia ada di situ. Dia akan memimpin proyek itu. Jangan pernah kita jalan dengan suka-sukanya kita, dengan maunya kita, dengan kedagingan kita, dengan keinginan kita. Tapi tanya Tuhan, benar nggak Tuhan mau? Ini nggak waktunya. Jangan terus kita mulai main-main kayak puzzle, kita rubah-rubah bebek jadi angsa jadi bundaran. Jangan. Tanya sama Tuhan. Karena begitu Tuhan bilang, ya ini waktunya, jalan ke depan, jangan pernah mundur. Itu pasti ada kemenangan. Saya mau katakan apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, masalah itu pasti ada. Namanya orang hidup, masalah pasti ada. Gunung itu pasti kita ada. Tapi kita bisa pindahkan atau kita taklukkan karena ada Yesus yang menaklukkan, ada Yesus yang memindahkan. Amin. Jangan jadi orang Kristen di zona nyaman. Percuma. Jadi orang Kristen gak ada pertumbuhan rohani. Jadi orang Kristen gak jadi berkat. Jadi orang Kristen gak menghasilkan buah. Kesuksesan hidup adalah ketika kita menjadi berkat buat banyak orang. Itu kesuksesan hidup. Bukan masalah kaya, bukan masalah mobil mewah. Tapi masalahnya adalah seberapa hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Seberapa hidup kita perlu dengan sukacita dan membagikan sukacita buat banyak orang. Itu adalah kesuksesan yang sesungguhnya. Pak, kalau gitu kita harus hidup miskin. Kata siapa? Miskin di hadapan Allah iya, tapi bukan miskin di hadapan dunia. Allah tidak akan mempermalukan anak-anak. Karena Allah akan memakai kita menjadi alatnya, menjadi berkat sorga yang mengalir.
Kalau berkat surga yang mengalir, berarti kita diberkati dengan pondasi hati yang benar untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang yang ingin diberkati, tapi untuk memuliakan dirinya sendiri. Tapi ketika Tuhan menyelidiki hati kita, Dia tahu hati kita untuk jadi berkat, saya percaya surga akan sepakat dengan kita. Amin. Jadi hari ini, puasa iman dalam hadiratnya, itu adalah kunci kedua. Kemarin hati hamba dalam hadirat. Kunci kedua untuk menerima berkat surga yang ini. Nanti ada kunci ketiga, penyembahan dalam hadirat. Saya lagi siapkan materi. Ini bagus sekali. Saya percaya tahun 2026 ini, bagi kita yang percaya, menjadi lebih baik daripada tahun 2025. Katakan sama-sama saya. Tahun 2026 menjadi lebih baik. Bagi saya, bagi keluarga saya, bagi pelayanan saya, bagi anak-anak saya, bagi kota saya, dan bagi negara saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan Tuhan bilang, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, gak ada yang mustahil bagi kamu. Ini penting. Jangan ragu-ragu. Ragu-ragu itu biasa, tapi jangan terus-terusan ragu-ragu. Bahaya. Saya percaya kok, di sini akan lahir pengusaha-pengusaha. Nah, yang ambil dari pengusaha. Saya percaya dari sini akan lahir pengusaha. Amin. Ingat ya, kerjasama orang terbatas. Kerjasama Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan akan berikan ladang yang besar. Ladang untuk kemuliaan. Amin. Musik saya undang untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan lagu tadi lagi. Saya akan buka dengan ayat terakhir, Bilangan 6 ayat 24. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Roh Kudus baru saja mengajarkan kita tentang puasa iman dalam hadiratnya, dalam kehadirannya. Kita butuh kehadiran Yesus setiap saat, setiap waktu, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun. Kenapa? Karena ketika sumber kehidupan itu hadir mendampingi kita, bersama kita, maka tidak ada yang namanya tanah kering, tidak ada yang namanya tanah tidak subur, tidak ada yang namanya kematian, karena Dia adalah sumber kehidupan, Dia adalah pemilik kehidupan. Segala sesuatu yang mati, Dia bisa bangkitkan. Keuangan kita dibangkitkan, kesehatan kita dibangkitkan, keluarga kita dipulihkan. Dia pemilik kehidupan. Kita hadirkan Dia di setiap saat. Dan kita harus punya hubungan. Mulai hari ini kita akan deklarasikan. Beginilah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dalam versi Inggris. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Kita belajar sama-sama. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace.
Kami tahu Tuhan, penguasa-penguasa kegelapan tidak senang kami dalam berkat Tuhan. Kami deklarasikan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus percaya kepada Engkau dan sungguh percaya kepadamu bahwa berkat ini dari sorga akan mengalir dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, buat anak-anak kami, bahkan anak-anak dari anak-anak kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ini adalah berkat dari sorga, berkat yang dinyatakan dari sorga untuk kami, berkat yang hidup, berkat yang mengalir, berkat yang membawa kepada kemenangan demi kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan segala kuasa si jahat. Kami hancurkan kuasa-kuasa penghulu kegelapan. Kami deklarasikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak yang lebih daripada pemenang. Kami adalah pemenang. Kami adalah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Hari ini Kau hadir. Hari ini Kau ingin memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan. Lagu ini adalah doa kami. Lagu ini adalah berkat buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. Apa yang selama ini menjadi bukit penghalang dalam kehidupan kita? Tuhan berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu katakan, gunung ini pindah ke sana, maka gunung itu akan pindah. Bukan kita yang memindahkan, tetapi ketika kita punya iman percaya kepada Yesus, maka akan terjadi kuasa yang akan memindahkan gunung. Bahkan mungkin akan mengizinkan kita untuk mendaki gunung itu, menaklukkan gunung itu, dan bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Gunung dosa, gunung pornografi, gunung kerendahan hati, gunung narkoba, gunung pencabulan, gunung percurian, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, pindah ke tempat lain dalam nama Tuhan Yesus. Gunung kekalahan, gunung kegagalan, gunung kerendahan diri, bahkan gunung-gunung yang lain yang berasal dari musuh, kami perkatakan, kami pindahkan ke tempat lain dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kuasa iman dalam hadirat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pulang dari tempat ini, tidak ada yang pulang dengan tangan hampa.
Semua pulang membawa berkat sorga, berkat sorga, berkat sorga dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada keberhasilan, ada keberuntungan, ada kesehatan, dan bahkan ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Jesus, 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 Jesus. Kami percaya kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang terkasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada rancangan-Mu yang penuh dengan damai sejahtera dalam hidup kami. Dan itu akan terjadi di tahun 2026 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah perkatakan, tahun 2026 akan menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik daripada tahun 2025. Pakai kami Tuhan, menjadi alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Ajarkan kami memiliki hati seorang hamba, ketulusan dalam memuji menyembah. Biarlah hadirat-Mu selalu ada di setiap aspek kehidupan kami, setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih, makasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Saya percaya Engkau sudah berkenan mendengarkan doa kami, menyempurnakan doa kami, bahkan menjawab doa kami melebihi apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan masuk bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mencah syukur dan berdoa, yang sudah menerima berkat Tuhan sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari sorga. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita dari depan kita. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kelepasan, berkat Abraham, Ishak dan Israel, serta kasih karunia berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang menjemput kita semua di awan-awan yang permain pribadi lepas pribadi sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.